Kita semua shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan bersekutu di tempat ini. Semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi melainkan karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh dan bertutur di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sambut ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih
Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Hingga pagi ini Tuhan kami bisa kembali Tuhan menyembah, memuji Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan buat hari ini. Dalam seminggu Tuhan kami bekerja, kami melakukan setiap aktivitas kami. Tuhan berkati hingga sampai saat ini Tuhan. Kami terus kembali bersekutu di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan setiap kami Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Bapa. Kau berkati juga para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa dan jadi di dalam nama Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Kak Desi. Namun sebelum itu, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Firman Jadi Manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari kita ulangi lagu ini. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan hormat dan kasih Kristus, Kaludi membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan berkati setiap kami untuk bisa mengerti dan memahami setiap isi kebenaran-Mu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman. Tuhan pakai secara luar biasa dan penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya hari ini? Haleluya. Luar biasa. Yes, biasa. Saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya saya sudah menyiapkan slide, tetapi karena saya tidak bisa bagaimana, jadi nggak apa-apa, kita nggak pakai slide. Kita selalu semangat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita akan membahas tentang indera terpenting yang Tuhan Yesus ciptakan bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudari dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini seiring berjalannya waktu, kita manusia selalu dikendalikan oleh beberapa indera yang Tuhan Yesus ciptakan, dan beberapa indera tersebut sangat memainkan peran kunci di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini indera tersebut kita akan bahas satu persatu, dan langsung saja tema kecil yang saya bawakan untuk kita renungkan bersama-sama yaitu indera terpenting yang mengendalikan manusia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mata. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Jika sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Kita akan membaca secara bersama-sama Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Amin. Saudara-saudari dan teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini sangat menegaskan kepada kita bahwa mata adalah jendela jiwa yang memadu dan mengarahkan manusia. Dan mata ini sangat penting, di mana mata ini bagi kita umat manusia diciptakan untuk kita bisa dapat melihat. Atau di dalam Injil Matius ini menegaskan kepada kita bahwa mata adalah pelita tubuh. Berarti mata itu dapat menerangi setiap jalan hidup kita. Bahwa pelita itu adalah, jika kita berada dalam kegelapan, pelita adalah untuk menerangi jalan kita atau untuk menerangi kita supaya kita tidak berada di dalam kegelapan. Dan mata adalah indera terpenting bagi manusia yang Tuhan Yesus ciptakan untuk kita dapat melihat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menciptakan kita manusia dengan begitu rupa, dan begitu juga Tuhan Yesus menciptakan kita manusia, salah satunya yang kita bahas pada saat ini adalah mata. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan kita mata untuk memandang yang benar dan melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mata adalah pelita tubuh. Jika mata itu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Begitu juga sebaliknya, jika matamu tersebut jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mata itu sangat mengendalikan kita, atau mata sangat mengendalikan seluruh organ tubuh manusia. Jika yang kita lihat itu benar, maka akan kita lakukan pun hal-hal yang baik dan benar. Karena mata ini memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita, dan sebagian besar informasi yang diterima oleh otak adalah berasal dari mata. Saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang paling termulia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita diberikan mata untuk melihat yang baik, melihat yang benar, dan melihat di sekitar kita dan melihat terang-terang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita diberikan mata, kita melihat hal-hal yang tidak baik, atau kita melihat hal-hal yang tidak dapat memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mata ini dijelaskan bahwa mata sangat memainkan peran penting dan membentuk persepsi, emosi kita, dan pengambilan keputusan. Dan mata ini memberikan gambaran visual yang mempengaruhi cara kita memahami dan merespon situasi di sekitar kita. Saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam sepanjang kehidupan kita, di setiap hari-hari yang kita jalani, kadang-kadang setiap hal yang kita lihat, kita langsung merespon semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, nggak usah diteruskan dalam nama.
Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang di hidup yang kita jalani ini, di setiap kehidupan kita melihat sesuatu, kita langsung saja mengambil keputusan dengan apa yang kita lihat atau menggunakan mata yang kita lihat. Kadang-kadang di kehidupan berasrama ini kita melihat teman kita, kadang-kadang dia lagi nggak mood, atau kadang-kadang dia lagi berpikir keluarganya, atau kadang-kadang kita nggak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tetapi ketika kita melihat dia, kadang-kadang kita langsung mengambil keputusan bahwa dia lagi marah sama saya, atau dia lagi berpikir yang nggak baik tentang saya. Itu kadang-kadang dari mata itu kita bisa langsung mengambil keputusan tentang seseorang yang kita lihat. Padahal sebenarnya apa yang kita lihat itu belum tentu yang dia rasakan, atau belum tentu yang ada dalam kehidupan dia. Nah, saudara-saudari sekalian, maka itu mata adalah pelita tubuh. Makanya saudara-saudari semua, kiranya mata yang Tuhan ciptakan dan mata yang sebagai indera terpenting dan sebagai kunci dalam kehidupan kita, kiranya kita melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat memuliakan nama Tuhan, dan hal-hal yang dapat memberkati orang lain. Amin. Saudara-saudari semua yang terkasih, selanjutnya indera selanjutnya yang terpenting yang Tuhan Yesus ciptakan, yaitu yang kedua adalah telinga. Kita sama-sama membaca di dalam Yohanes 10 ayat 4. Yohanes 10 ayat 4 yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita akan sama-sama membacakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Saudara-saudara semua, selain mata, telinga juga sangat penting untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Semua indera yang telah Tuhan ciptakan untuk kita, selain mata yang sangat penting, ada juga telinga yang harus kita perhatikan di dalam kita menjalani hidup ini. Saudara-saudari semua, telinga atau pendengaran memungkinkan kita untuk mendengar suara dan bunyi di sekitar kita, dan telinga atau pendengaran ini sangat memainkan peran penting dalam komunikasi dan interaksi kita dengan orang lain. Dan suara atau bunyi yang didengar oleh telinga dapat mempengaruhi suasana hati, emosi seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Saudara-saudari semua, selain mata, telinga juga sangat penting untuk kita perhatikan dalam kita menjalani hidup ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita melihat orang lain dengan mata kita, kadang-kadang kita langsung mengambil keputusan, atau kita langsung berpikir bahwa orang tersebut sedang tidak baik-baik saja, atau orang tersebut tidak lagi suka terhadap kita. Padahal sebenarnya hal tersebut bukan yang dia rasakan. Begitu juga dengan telinga. Kadang-kadang telinga kita tidak pergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, kita tidak pergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kadang-kadang telinga kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang dan dikatakan tipis telinganya. Iya, tipis telinganya. Dan kadang-kadang telinga kita ini Tuhan ciptakan telinga kita itu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kadang-kadang telinga kita ini kita gunakan bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Dan dari kita sudah menggunakan telinga kita dengan hal-hal yang tidak baik, maka dari situ kita tidak bisa lagi mengambil keputusan-keputusan yang baik, karena dari awalnya telinga kita sudah tidak gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang-kadang telinga kita ini cepat sekali mendengarkan hal-hal yang tidak baik daripada merespon hal-hal yang baik. Dan itu harus diperhatikan bahwa telinga kita itu sangat penting, dan kiranya telinga yang kita sudah diberikan kepada kita itu, kiranya telinga kita yang dua ini kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Meskipun kadang-kadang memang setiap manusia itu dia cepat sekali mendengarkan hal-hal yang tidak baik daripada mendengarkan hal-hal yang baik. Kadang kita mendengarkan firman Tuhan, dari mata ini udah mulai ngantuk, berarti telinga udah nggak bisa mendengar lagi. Tetapi giliran kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, atau kita mendengar gosip, bisa pun telinga kita ini sampai jam 12 malam pun masih bisa kita kuat untuk mendengar. Karena itu, saudara-saudari semua, kiranya telinga yang sudah Tuhan berikan kepada kita, fungsinya adalah untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan.
selain mata yang kita perhatikan, kita harus juga memperhatikan telinga kita untuk memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain mata dan telinga, selanjutnya yang sangat terpenting yaitu yang terakhir adalah lidah. Saudara-saudari semua, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. 1 Petrus 3 ayat 10 kita akan membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang baik. Amin. Dalam ayat ini saudara-saudari semua sangat menekankan bahwa pentingnya menjaga ucapan dan berbicara jujur serta menghindari perkataan yang negatif. Karena lidah ini sangat penting, di mana dengan lidah kita dapat mengeluarkan kata-kata yang baik dan dapat mengeluarkan kata-kata yang memberkati orang lain, tetapi dari lidah ini juga dapat mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang mengutuk. Saudara-saudari semua, jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan dan menjaga lidah kita, karena kita sebagai hamba Tuhan, jika kita sudah tidak bisa menjaga lidah kita, maka orang-orang di sekitar kita, mereka akan melihat bagaimana sikap kita dan bagaimana lidah kita mengatakan hal-hal yang tidak baik. Maka mereka juga tidak bisa melihat bagaimana gambaran Tuhan Yesus di dalam diri kita. Karena lidah kita tidak gunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik atau hal-hal yang memberkati orang lain. Saudara-saudari semua yang terkasih, sudah sangat jelas bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini kita harus bisa menjaga lidah kita harus bisa mengontrol lidah kita, karena kadang-kadang setiap perkataan yang kita sampaikan itu utamanya adalah keluar dari mulut kita atau lidah kita yang gak bertulang ini kadang-kadang mengatakan hal-hal yang kita bisa saja mengatakan hal-hal yang memberkati orang, kita bisa saja mengatakan hal-hal yang tidak memberkati orang. Bisa saja saat ini kita berkhotbah, kita berdiri di depan sini, tetapi setelah ini kita keluar, lidah kita nggak bisa lagi mengatakan hal-hal yang baik. Karena itu lidah kita ini sangat penting. Kita harus bisa mengontrol lidah kita tersebut. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, lidah kita ini terlalu cepat untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik daripada mengatakan firman Tuhan, daripada menyampaikan firman Tuhan untuk memberkati orang lain. Karena lidah itu sangat penting untuk kita mengontrol lidah tersebut. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, jika kita mengatakan hal-hal yang baik, maka bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang belum mengerti akan firman Tuhan? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita yang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan aja nggak bisa menjaga lidah kita, nggak bisa menyampaikan firman Tuhan atau nggak bisa menyampaikan hal-hal yang baik yang bisa mereka contoh. Karena itu lidah itu sangat penting bagi kita untuk kita jaga, dan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita melalui lidah itu sangat penting untuk kita jaga. Saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di dalam Yakobus 3 ayat 6 juga kita membaca bersama-sama di dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Yakobus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jika sudah mendapatkan, kita membaca secara bersama-sama. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6, 1, 2, 3. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membedakan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan noda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. mati aja ya. Lidah itu sangat penting untuk kita mengontrol lidah, saudara-saudara semua, karena dalam ayat ini, di dalam Yakobus ini pun sangat menegaskan kepada kita bahwa
pentingnya manusia menguasai lidah supaya tidak terhindar dari perkataan yang tidak sesuai. Dan dalam konteks ayat ini Yakobus mengingatkan kita bahwa lidah kita ini digunakan untuk memuji Tuhan, bukan mengatakan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau hal-hal yang tidak memberkati orang lain. Dan lidah kita ini digunakan untuk mengatakan hal-hal yang positif, karena lidah kita ini bukan untuk mengucapkan kata-kata kotor, tetapi untuk mengatakan kata-kata berkat, untuk memberkati orang lain, untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saudara-saudara semua, dalam Yakobus ini juga sangat mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata dan dampaknya terhadap diri kita dan orang lain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan ucapan kita dan menjaga lidah agar tidak menyakiti orang lain dan memastikan bahwa ucapan kita membawa kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari semua, sangat penting untuk kita menjaga lidah kita, karena dalam hidup dan kehidupan kita ini kadang-kadang hal yang kita ucapkan itu menurut kita adalah baik, menurut kita mungkin biasa-biasa aja, menurut kita mungkin itu udah sangat baik untuk kita ucapkan, tetapi kadang-kadang orang lain yang menerimanya itu mereka sakit hati, tetapi kita nggak tahu kalau apa yang kita katakan itu menyakiti orang lain. Karena itu sangat penting untuk dalam kehidupan ini, sangat penting untuk kita mengendalikan lidah kita. Jangan sampai lidah kita yang mengendalikan kita, tetapi kita yang harus bisa mengendalikan lidah kita tersebut. Saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dalam Amsal 26 ayat 18-19 juga menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana kita sesama manusia, kita berbicara kepada sesama kita. Di dalam Amsal itu menjelaskan, dalam Amsal 26 ayat 18-19 menjelaskan bahwa itu menggunakan gambaran orang gila yang melemparkan nyala api, anak panah, dan kematian untuk menggambarkan orang yang menipu dan mengatakan saya hanya main-main atau hanya bercanda. Saudara-saudara semua yang terkasih, kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita ini, kita selalu mengatakan yang namanya bercanda, apalagi kalau misalkan kita sudah kumpul-kumpul bersama atau kita udah melakukan satu kegiatan, tidak terlepas dari yang namanya bercanda. Kadang-kadang melalui percandaan kita pun orang bisa sakit hati karena lidah kita nggak bisa kontrol. Nah, karena itu sangat penting untuk kita mengontrol lidah kita. Nah, kadang-kadang selalu yang kita lakukan adalah ketika kita sudah mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain, jawaban yang kita berikan kepada orang itu adalah saya cuma bercanda atau saya hanya main-main. Tetapi sebenarnya dia sudah menerima kata-kata itu dan orang itu udah terlanjur sakit hati melalui lidah kita ini. Karena itu sangat penting untuk menjaga lidah kita dan sangat penting untuk di dalam kehidupan kita ini, selain mata, selain telinga, kita juga harus bisa mengontrol lidah kita. Karena lidah ini sangat penting untuk memberkati orang lain, bukan untuk mengutuk orang lain atau bukan untuk mengatakan hal-hal yang tidak memberkati orang lain, tetapi lidah ini sangat penting untuk mengatakan hal-hal yang baik dan mengatakan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, supaya melalui lidah kita ini setiap orang yang kita temui atau setiap orang yang mendengarkan kata-kata kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lidah kita ini. Nah, saudara-saudara semua yang terkasih, ada satu kata yang mengatakan bahwa lidah itu bisa mematahkan tulang. Saudara-saudari semua, ungkapan ini mengingatkan kita tentang kekuatan kata-kata dan pengaruhnya terhadap orang lain. Oleh karena itu penting untuk berhati-hati dalam menggunakan lidah. Saudara-saudari semua yang terkasih, lidah bisa mematahkan tulang, artinya melalui lidah ini atau melalui mulut kita ini, apapun yang kita katakan itu orang bisa sakit hati sesakit-sakitnya. Tetapi kita nggak tahu kalau apa yang kita katakan itu orang-orang sakit hati. Tetapi kita sebagai manusia kan, memang semua manusia itu manusia berdosa, dan kadang-kadang setiap orang itu, kadang-kadang semua orang nggak bisa mengontrol mulutnya, nggak bisa mengontrol apa yang dia katakan. Tetapi melalui lidah ini kiranya apa yang kita katakan itu kita bisa mengontrol diri kita bisa mengontrol lidah kita supaya apa yang kita katakan kepada orang lain itu orang tidak sakit hati. Karena ketika apa yang udah kita katakan, kita nggak bisa lagi memperbaiki itu, karena setiap orang itu memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda. Ketika dia udah sakit hati, kita minta maaf meskipun dia bilang dia nggak sakit hati, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam kita nggak tahu kalau dia udah termakan dengan kata-kata kita. Meskipun
kita berpikir bahwa itu adalah hanya bercanda atau hanya main-main aja, tetapi kadang-kadang dengan kata-kata tersebut atau dengan lidah kita tersebut kita udah terlanjur membuat orang tersebut sakit hati. Meskipun kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang kita katakan itu benar supaya dia bisa berubah atau supaya dia nggak melakukan hal-hal yang nggak baik lagi, tetapi kadang-kadang dari ucapan kita atau kata-kata yang keluar itu kita nggak bisa mengontrol itu, jadi bisa membuat orang sakit hati dengan lidah kita tersebut. Nah, saudara-saudara semua, bukan saja mata yang harus kita perhatikan, tetapi kita juga harus perhatikan lidah kita dan juga telinga. Dan kiranya indera yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita, yaitu mata, telinga, dan juga lidah kita, kiranya kita menjaga itu dan kita memakai itu hanya untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan, tetapi kiranya bukan untuk indera-indera kita tersebut bukan tidak untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi kiranya kita gunakan itu untuk memuji dan membesarkan akan kebesaran nama Tuhan, supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat akan hal-hal yang kita lakukan dan mereka juga bisa memuliakan dan membesarkan akan kebesaran nama Tuhan. Saudara-saudara semua, kiranya renungan singkat yang saya bawa pada saat pagi hari ini, kita dapat memperhatikan lidah kita, mata kita, dan telinga kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu yang sangat berharga yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus bisa mengontrol lidah kami harus bisa mengontrol mata kami dan juga telinga kami. Kami harus bisa melihat yang baik dan benar, mendengar yang baik, dan juga mengatakan hal-hal yang memberkati orang lain. Bapa, berkati kami agar supaya melalui firman yang telah kami dengar, kami dapat memakai indera-indera yang telah Engkau ciptakan bagi kami untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu, Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Amin. Amin.